Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsiri mimman khalaqahu tafdila. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Kita bercerita tentang lansia berdaya. Nah, lansia berdaya melalui 7 dimensi. Karena lansia berdaya itu yang mengerjakan bukan hanya kita. Tentu saja adalah kesehatannya oleh kesehatan, kesejahteraannya lansia itu oleh dinas sosial, begitu ya, dan lain sebagainya. Fisiknya yaitu adalah oleh organisasi-organisasi, begitu. Kita adalah di 7 dimensi. Kemarin kita sudah berbicara dimensi ke-1 tentang dimensi spiritual. Itu pun belum selesai. Jauh, masih jauh ya. Jadi misalnya di dimensi masih banyak lah yang dibicarakan, tapi sekarang kita lanjut aja dulu ya, yaitu dengan dimensi intelektual. Lansia harus intelek. Harus intelek apa? Harus pinter? Ya harus pinter. Karena orang intelek itu adalah kelanjutan dari orang pinter. Tapi pinternya bukan berarti kita menguasai teknologi, membaca Al-Quran sampai hafal. Tidak begitu intelek itu. Tapi bijaksana dalam menyampaikan sesuatu dengan yang bisa dirasionalkan, yang bisa diterima oleh orang berdasarkan pengalaman hidupnya. Itu ya, ini bisa berbeda pendapat, silakan saja. Ini salah satu contoh saja. Ketika si Ma'ali Jibril Albana, cucu Aki yang terkecil, dia pada waktu dia kelas 2, itu dia belajar tentang tambah dan kurang. Jadi tambah kurang gitu ya. Begitu. Dia sudah bisa tambah kurang. Tapi ketika dia naik ke kelas 3, dia dipindah menjadi bagi dan kali dan bagi. Nah, kelas 2 Aki tahulah diajarin gitu tentang bagaimana segini tambah segini berapa, segini kurang segini berapa. Pada waktu kelas 3 setelah bagi dan kali, nah di situ ada pertanyaan ke Aki. Kek, kalau 8 dibagi 2 berapa? Aki tidak langsung menjawab hasilnya, tapi bawa dulu ke alam pikirannya dia yang dia sudah tahu. Dek, kalau Ade, jadi Aki Malik bertanya, Dek, kalau Ade sudah tahu 1 ditambah 3, tahu 1 tambah 3 kan 4. Kalau 2 ditambah 2, ya 4. Oke. Kalau 5 dikurangi 1, ya 4. Kayak. Nah, 8 dibagi 2 itu 4. Kerung dia. Mengerutkan, masa kakek itu sih sekolahnya dari mana? Sampai nanya sekolah kakek itu dari mana? Kok tidak sama dengan Bu Guru? Besok tanya sama Bu Guru ya. Besok tanya sama Bu Guru atau Pak Guru, tanyakan apakah sama 8 dibagi 2 itu hasilnya dengan 1 tambah 3 atau 2 tambah 2. Emangnya kakek dulu cina guru gitu. Itu seperti itu. Jadi kita itu bijaksana di dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kita kan tidak bisa. Misalnya sekarang kita sebagai orang yang sudah tua bertanya ceritanya tentang apa? Tentang KB. Kan yang dasar itu misalnya adalah bagaimana hukum daripada punya anak dan hukum dari kawin, misalnya gitu. Misalnya ini. Aki kan ini berulang-ulang.
Ya di dalam riungan, di dalam itu kita sampaikan dulu lah. Kenapa kita melaksanakan KB? Apakah punya anak itu hukumnya apa? Jadi kita bijaksana sehingga kita tidak disalahkan. Ketika ada orang yang menyebutkan hukumnya itu wajib punya anak, kita beri rasional. Rasionalnya apa? Rasionalnya kalau hukum wajib itu kan kalau dilaksanakan punya pahala, kalau tidak dilaksanakan punya dosa atau disiksa oleh Allah, begitulah seperti itu. Apa memang orang yang tidak punya anak itu akan mendapat siksaan dari Allah? Itu rasionalisasi. Jadi intelektual kita itu tidak dikatakan pintar yang berlebihan. Ngerti lah. Kalau ngerti itu aki cocok. Orang yang intelektual itu mengerti dan paham menyampaikan kebijaksanaan. Begitu, kita tidak usah harus menghafal ayat suci Al-Quran yang banyak. Tapi ketika menceritakan surat Rum ayat 31, ayat 21 ya. Ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fidalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sudahlah dijelaskan sama Ustadz dan itu. Tapi kita bertanya pada semua atau kita memberikan materi kepada semua. Akhir daripada ayat itu adalah yatafakkarun. Yatafakkarun itu ada apa? Yaitu untuk yang berpikir. Gitu ya, untuk yang berpikir. Jadi kenapa harus berpikir? Nah, di situ. Jadi kita hanya tahu satu ayat, kita langsung ceritakan dengan yang berpikir. Karena kawin itu harus memiliki syarat rukun, harus dewasa, harus siap untuk menafkahi dan lain sebagainya, dan nantinya akan punya anak ini menjadi tanggung jawab. Kan yatafakkarun ya yang panjang. Kita hanya tahu ayatnya sedikit. Jadi kira-kira yang Aki laksanakan itu seperti itu. Seperti itu, dan banyak intelektual yang lainnya. Ya, cucu Aki yang di satu lagi dia bertanya ya, si Ligar Badrika Muhammad Balapati. Kayak kalau ikan yang paling besar di laut ya, ikannya itu kan megalodon. Dia kan tahu dari apa? Dari pencernaan dia di YouTube. Itu kan megalodon ya. Tapi kan bukan itu ya. Aki tahu nggak yang lebih besar lagi daripada megalodon? Aki tidak tahu namanya. Taunya Aki itu adalah yang makan Nabi Yunus. Oh betul Ki, kata sekolah juga begitu, yang makan Nabi Yunus. Tapi sebetulnya yang berkuasa di laut itu bukan ikan yang makan Nabi Yunus. Yang berkuasa di laut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu berkembang seperti itu. Dia kan memancing. Itu mereka yang seperti itu. Banyak lagi yang harus kita kembangkan di dalam kita sebagai dianggap orang intelektual. Apalagi lah kita tahu bahwa bagaimana kalau memakan ramuan-ramuan atau obat-obat tradisional. Kita biasanya yang lebih tahu ya daripada obat-obat kimia yang sekarang. Nah dulu itu jawer kotok seperti ini itu adalah intelektual menurut Aki. Apalagi yang mau kita berikan sebagai intelektual, kecuali kalau juga kita bisa yang lebih bagus tentang apa? Tentang usaha-usaha ekonomi dan lain sebagainya. Itu masuknya nanti ke dimensi profesional vokasional. Kalau dimensi intelektual itu lebih daripada keintelektualan kita ya. Keintelektualan itu dari kata Pak Dedi itu adalah penghayatan dan pengamalan ya. Jadi hampir mirip dengan dimensi spiritual. Kalau spiritual kepada alam kebatinan, kita itu kepada realita kehidupan di dalam dimensi yang kedua ini, yaitu intelektual. Jadi banyak yang intelektual itu
orang intelektual itu orang yang berpikir dan bijaksana, kemudian tidak mudah menyalahkan orang lain, itu namanya bijaksana. Jadi biar aja, ya seperti Aki kemarin menjelaskan nimang dengan neleng nengkung, karena ada orang-orang yang keras tentang ingin diganti dengan sholawat. Silakan aja yang sholawat, yang neleng nengkung. Tapi setelah diberi penjelasan bahwa kita itu juga doa itu kepada Allah, tidak kurang pentingnya, hanya bahasanya bahasa kita. Jadi banyaklah yang bisa kita lakukan. Insya Allah kalau masih ada bahasan, kita besok lanjutkan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.